mengizinkan diri kita tersakiti ini memang levelnya lebih tinggi Mas Teguh, gitu. Di level yang lebih rendah, orang tuh nggak kebayang kalau misalnya itu tuh butuh izin. Butuh izin. Oh, Iya, 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 iya. kan saya disakitin Mas, ya wajar dong kalau sakit. Merasa Nah, korban dia ya yes, gitu. di level itu ya normal, saya paham gitu. Begitu teman-teman naik lebih tinggi, oh yang masukin saya, Iya. mulai gitu kan. Di level yang lebih tinggi lagi, oh bisa dirubah, gitu loh. Iya, iya, Di iya. level yang lebih tinggi lagi, bahkan teman-teman tidak punya label untuk sebuah rasa. Rasa itu yang nge-labelin manusia. Halo teman-teman Kedamaian ID, welcome back ya. Masih Welcome bersama saya back. dan Mas Fadli di Yes. tengah-tengah kita, di samping saya nih ya. Gelas yang di tengah kita Mas Teguh. Iya, bro. Oke, Oke. Mas Fadli, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Aduh, ya. tadi saya tidur siang enak banget. Wah. Alarm saya kan setiap jam bunyi. Setiap jam berlalu dan saya tidur lagi. Oh gitu. Jadi berapa jam? Berapa jam ini? Adalah 2 kali bunyi, 3 kayaknya. 3 Berarti 3 jam. 3 jam. Oke, Masya sepertinya Allah, capek banget alhamdulillah Mas ya. Fadli. Iya kan kemarin mudik ART pada pulang. Oh iya, iya. Jadi ini masih berlanjut ya. wah gitu. Masih berlanjut. Bapak rumah tangga. Iya. Oke. Oke, Mas Fadli, ya udah kita ngobrol-ngobrol tentang kedamaian ya. Iya. Tentang kedamaian, ya kedamaian kita lah gitu. Jadi gini Mas Fadli, ada banyak teman-teman yang masih berjibaku bertarung dengan hati dia gitu ya. Dengan hatinya seperti apa? Contoh gini deh, Mas Fadli atau Mas Teguh, saya bukannya sombong, saya bukannya tidak mau berbuat baik, saya itu udah capek berbuat baik gitu ya. Ada satu saat saya berbuat baik sama si A, si B gitu kan, atau sama lingkungan saya gitu ya, atau sama circle saya bahkan gitu ya, saya berbuat baik, berkorban juga gitu, dan akhirnya saya tidak dihargai gitu, nggak dihargai dalam artian karena apa? Karena ya mungkin dalam tanda kutip saya miskin gitu, I atau see. value saya di bawah mereka, nah gitu ya. Dan apakah dengan keadaan seperti ini, ya akhirnya saya ngapainlah berbuat baik sama mereka, sedangkan saya tidak dihargai, ya sudah nafsi-nafsi gitu kan, masing-masing aja jadi cuek aja gitu. Nah menurut saya hal-hal seperti ini, ya mungkin menurut dia dalam keadaan seperti itu jadi benar gitu kan, udahlah daripada saya tersakiti gitu ya, tidak dihargai, akhirnya dia memilih cuek dengan cara seperti itu. Untuk dia bahagia mungkin ya gitu ya kan. Nah kalau menurut Mas Fadli gimana? Dengan keadaan seperti itu apakah kita perlu cuek atau karena gitu? Kalau misalnya kita cuek, kita tidak berbagi, tidak berbuat baik, berarti kan kita dalam keadaan tidak berlimpah gitu ya. Akhirnya malah menghambat rezeki juga gitu. Kalau menurut Mas Fadli gimana itu Mas? Dengan menyikapi keadaan makhluk seperti itu. Iya. Keadaan ini sebenarnya terjadi dan mulai dianggap normal ya di mana-mana sebetulnya. Betul. Jadi ada banyak banget Mas Teguh yang pernah saya temuin ya, dan sebetulnya teman-teman itu perlu mulai melihat ya, teman-teman yang merasakan ini ya, perlu mulai melihat kehidupan itu sebagai sebuah proses, bukan sebagai sebuah pencapaian atau hasil yang putus gitu. Jadi kita pernah bahas ya waktu itu ya sama Mas Angga ya tentang finite game dan infinite game. Kehidupan tuh infinite game. Kehidupan itu bukan tentang kita menang kalah dalam 90 menit kayak pertandingan sepak bola gitu. Tetapi tentang bagaimana kita berjalan terus sampai selesai. Berjalannya juga perjalanan yang prosesnya bukan proses memperbaiki dunia, bukan proses mengendalikan orang lain, tapi lebih ke perjalanan kembali ke diri sendiri gitu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya, katanya kan gitu. Nah, dalam proses mengenal diri sendiri ini nggak bisa cuma dengan membaca diri seperti kita baca buku, tapi ya dengan berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya gitu. Nah, ketika kita berinteraksi dengan manusia sosial lainnya gitu ya, dengan manusia lain, dengan makhluk lain, dalam proses itu ya pasti ada rasa-rasa gesekan, ada rasa capek. Kalau capek, ya istirahat. Karena kita tahu perjalanannya sangat panjang, kita nggak bisa. Udahlah jalannya sampai di sini aja, besok gue berhenti bertumbuh.
ya that's it, berarti titik. Berarti Anda menganggap bahwa proses membangun diri ini gagal. Yes. Gitu. Kalau misalnya proses membangun dirinya masih panjang. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Dan teman-teman sadar bahwa memang itu yang sedang terjadi, maka ya jangan nyerah. Yes. Gitu. Nah, di sini memang terlihat apa ya, saya paham rasanya gitu ya, karena di dalam segala kondisi ketika kita dihadapkan seperti itu, bukannya saya juga nggak pernah gitu ngalamin kondisi di mana kok udah berusaha tapi nggak ada hasilnya ya, kok udah melakukan kebaikan tapi orang masih jahat ya, udah mengedukasi yang bodoh makin banyak tetap aja ya gitu ya. Begitulah adanya mungkin perjalanan yang harus saya lakuin. Nah, dan saya syukuri itu, nggak apa-apa. Karena ketika kita sadar bahwa yang terjadi ke dalam kehidupan kita ini untuk mendewasakan kita, yang datang ke kehidupan kita untuk menguatkan, untuk bikin kita lebih sabar, untuk bikin kita menambahkan kita kuat gitu ya, yang pada akhirnya bisa membuat kita action lebih banyak dan nambahin rezeki kita, membuat kita lebih pintar dan nambahin rezeki kita. Pada akhirnya kita bisa translate semua kejadian itu jadi sebuah kasih sayang Tuhan buat kita. Mau itu dapat kebaikan, mau itu dapat keburukan, karena baik buruk cuma penilaian kita hari ini. Betul. Gitu. Nah, dalam konteks ini kalau orang nanya langsung ke saya, terus saya harus ngapain Mas? Udah berbuat baik tapi capek. Istirahat, besok berbuat baik lagi. Kalau capek. Gitu. Ada yang gak capek kok soalnya. Yes. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Ketika teman-teman ada dalam kondisi gimana ya? Tadi kan bilangnya udah akhirnya kita sama-sama capek, akhirnya kita udah diem-dieman. Akhirnya sombong-sombongan kan, jadi masing-masing aja gitu. Betul. Nah ini ada di orang di dua level yang sama. Dia tidak lebih baik dari Anda pun begitu. Gitu kan jadinya. Tapi ketika teman-teman berusaha untuk mengenal diri kita dan kita tahu bahwa jiwa kita ini punya kebutuhan untuk bertumbuh gitu ya. Kebutuhan utama jiwa kita ini growing gitu. Dan dalam proses bertumbuh, ketika keberhasilan pertumbuhan itu terjadi, teman-teman akan sadar bahwa ternyata kebaikan yang pernah Anda lakukan itu buat Anda, bukan hanya buat dia. Yes, buat dia ada impactnya, tapi kembali ke Anda. Kalau Anda tahu bahwa semua kebaikan yang kita lakukan ini sangat mungkin kembali ke kita, maka tetaplah berbuat baik. Gitu. Orangnya sombong Mas, nggak apa-apa, kan itu orang. Tetap berbuat baik aja. Betul. Saya malah dimanfaatin Mas, kasih, gak apa-apa. Emang Anda gak happy kalau bisa bermanfaat buat sesama? Gitu. Orangnya dibaikin malah nyakitin. Baikin lagi aja. Biasanya ini effortnya dikit, hasilnya gede. ROI-nya lebih gede. Ini saya teringat sama kisah Nabi Muhammad ini Mas Ali. Nah, banyak banget contoh kisah Nabi kita gitu kan. Coba-coba yang muncul di kepala Mas Teguh apa? Nabi itu pernah satu ketika beliau melewati jalan gitu kan. Di jalan itu dia selalu diludahi sama beliau, sama orang ini gitu ya kan. Dia lewat jalan ini diludahin kan. Diludahi. Dan beliau bukannya menghindar, sengaja nungguin mana nih yang ludahin kan gitu ya. Sampai satu ketika dia orang yang ludahinnya telat atau nggak ada, dicari. Ada, gitu kan? Dicari. Pas dicari ketemu ternyata sakit kan gitu ya. Sakit. Rasulullah datengin. Jenguk. Muhammad datengin, jenguk, bawa bingkisan untuk orang yang sakit itu. Saya kangen diludahin kayak gitu. Wow. Akhirnya beliau masuk Islam. Islam juga gitu. Ada banyak lagi kisah yang lain. Saya pokoknya nggak sudi ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gini. Wah, negatif lah dia sampaikan ya. Oh iya Pak, dia tetap ngasih suap. Dia yang nyuapin orang buta itu kan. Nyuapin. Satu ketika Nabi Muhammad wafat ya kan. Ini ada sahabat Nabi ngelanjutin kan. Nyuapin. Beda gitu ya kan. Kok nggak seperti yang kemarin. Bapak tahu siapa yang kemarin?
itu Nabi Muhammad yang bapak caci maki itu. Dia terlalu nangis, akhirnya masuk Islam juga gitu kan. Iya. Ya mungkin seperti itu ya Mas Adi ya. Ya seperti itu, dan menurut saya itu Harusnya menjadi hal yang normal. bukan cuman jadi cerita dari mulut ke mulut gitu loh, bukan cuman jadi love story doang di mana-mana. Kisah hanya dilakukan bisa sama seorang nabi. Iya, enggak, sama aja kok. Anda pikir Nabi Muhammad itu enggak punya hati? Punya. Dia juga punya perasaan. Beliau punya sesuatu yang juga diperjuangkan dalam hatinya gitu. Ketika diludahin pasti adalah bagian dari diri sisi manusiawinya gitu. Cuman kan ya tadi kita lebih mudah bersembunyi di balik ya dia kan nabi, kita kan manusia biasa. Loh, derajat kenabian itu nikmat buat semua orang menurut saya, even setelah zaman Nabi Muhammad. Gitu. Para wali kita, para mujadid kita, para alim ulama kita, itu mereka ya mungkin tidak semua ya, namanya manusia gitu, tetapi ada banyak saya yakin yang sampai di level kenikmatan itu ya. Gitu. Level menjadi seorang. Iya, gitu ya. Kalau kita kan mungkin ya dengan mudahnya menyerah gitu kan, lewat gang yang ini diludahin. Oh ini yang bawa kesesatan kan gitu katanya kan. Zaman sekarang kita bisa bilang Islam itu oke kan, zaman dulu kan sesat dibilangnya gitu kan. Sama seperti banyak hal yang lain yang kita juga ternyata nggak tahu kalau ternyata ujung-ujungnya bener kan. Nah, dalam proses itu kan masih banyak gang yang lain loh. Kalau buat kita kan jangan di sini bro, ada yang ngeludahin kan gitu. Cari jalan lain yang lebih mudah gitu. Nah buat beliau kan ya ada banyak menurut saya. Ketika teman-teman mulai memperluas cara pandang gitu ya, nggak sesempit itu, teman-teman akan bisa mengambil banyak pelajaran ketika itu terjadi sama hidup Anda. Gitu, karena sangat mudah mengambil pelajaran yang paling gampang nih, yang paling rendah levelnya gitu kan. Ini orang gila lah, anggap gitu aja lah. Dah gitu, kita cari gang lain gitu. Jangan lewat situ lagi bro gitu. Bahkan kita menyebarkan info kan gitu. Iya, ada orang gila suka ludah di situ kan gitu. Tapi kan kalau dalam konteks yang lebih tinggi, teman-teman akan mulai coba cari tahu apa yang terjadi sama hidup dia sampai dia gituin orang ya. Apa yang bisa diambil dari pelajaran itu ya gitu. Lebih dalam lagi, coba kenalin diri saya. Ternyata responsku masih cetek ya, sumbuku masih pendek. Coba dipanjangin lagi. Ngetesnya gimana? Berangkat lagi besok. Berangkat lagi. Oh iya juga ya cara ngetesnya. Ayo, udah agak panjang belum sumbunya? Begitu diludahin masih nyut gitu kan? Oh masih pendek. Gak usah ngomong apa-apa, lewat lagi. Besok cobain lagi. Kan gitu Mas Teguh. Tadinya yang saya tahu Mas Adi ya, obat untuk darah rendah itu adalah diludahin. Langsung tinggi dia, langsung naik tensinya. Jadi itu adalah salah satu indikator ya. Ini aku masih sumbu pendek atau masih udah. Ya mungkin gini ya teman-teman. Dalam dunia kita di era modern ini mungkin nggak banyak lagi orang ludahin sembarangan lah ya gitu ya. Tapi kan banyak lah konteks itu yang kita perlu ambil pelajarannya, bahwa banyak orang yang tiba-tiba Anda berharap dia punya intelektualnya lebih tinggi gitu ya, ternyata lebih rendah gitu loh. Kalau mungkin orang ngatain Anda, itu sama aja. Salah satu contohnya adalah netizen, gitu ya kan. Gitu. Masih tersakiti dengan omongan netizen ya kan. Ini perlu dipertanyakan gitu ya. Iya. Pendek atau panjang sumbunya gitu. Makanya kalau teman-teman kemarin kita udah bahas tentang meditasi ya teman-teman ya, bahwa meditasi itu kan sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah dalam kondisi teman-teman yang tanda kutip diludahi gitu ya, mungkin dengan dikomenin netizen tadi misalnya merasa diludahi, dikatain sama orang merasa diludahi, dibully sama orang merasa diludahi, itu kan sama aja sebetulnya dengan konteks di mana teman-teman memang dalam kondisi yang kekurangan secara psikologis, terus lukanya dibuka. Bereaksi lah. Tapi ketika teman-teman meditasi, kepenuhan psikologis Anda terpenuhi gitu ya, teman-teman punya rasa syukur yang cukup, punya rasa percaya diri yang cukup, punya rasa kasih sayang buat sesama yang begitu melimpah, tiap hari dipraktekin, bukan cuma teori ngomong di mulut gitu loh, beneran sampai di level rasa kan kalau kita meditasi gitu. Sama kayak kita ayat pertama Al-Fatihah kan gitu, kemarin kita bahas kan, selalu begitu, selalu memberikan rahmah, Ar-Rahman Ar-Rahim gitu, dengan nama Allah gitu, terus kita bagikan rasa kasih sayang terus dalam keseharian yang sudah dilakukan seperti itu dengan terlatih. Baca komennya tuh kayak
apa ya, kalau saya munculnya jadi kayak kasihan. Oh, dia masih punya luka. Gitu. Coba teman-teman praktekin yang kita bahas kemarin. Gitu. Praktekinnya nggak harus meditasi kok. Anda baca kitab suci Anda dengan rasa udah cukup. Agama apapun ya, nggak harus Al-Fatihah lah. Atau ya teman-teman baca Al-Fatihah juga nggak apa-apa walaupun bukan non-muslim. Saya juga baca kok kitab-kitab agama yang lain. Kita pengen cari tahu kan. Gitu. Sekali lagi nih supaya teman-teman paham kalau wah Mas Fadli ini nih udah ngomongin agama. Bukan. Di ranah itu saya nggak mau ikut campur teman-teman. Saya percaya Anda lahir di tempat yang tepat, di ibu yang tepat, di rahim seseorang yang memiliki agama sebelumnya. Betul. Tapi apakah Anda yakin bahwa itu adalah yang benar? Belum tentu. Kita cuma kebetulan aja. Gitu. Nah di bagian itu kita nggak pengen debat. Yang saya maksud adalah bahwa apa ya, berkah rahmah ini tuh Tuhan itu untuk semua makhluk hidupnya itu sama, nggak pilih-pilih gitu. Nggak, kan Tuhan nggak bilang yang boleh napas yang muslim aja ya kan, nggak gitu. Nggak kok, semuanya sama teman-teman. Nah di konteks itu ketika teman-teman lihat bahwa ada tanda kutip tadi ya yang ngeludahin Anda gitu. Nah ya balikin lagi ke teman-teman semua. Kalau value diri Anda cukup tinggi seperti Nabi kita misalnya, Anda nggak akan ngerasa diludahin. Anda akan cuma ngerasa itu ada air liur loncat. Kenapa bisa gitu? Wih, kok gitu ya? Asik. Oh, oke. Ini ada yang perlu dipelajari. Kan jadinya gitu Mas Teguh. Kenapa ya dia bisa gitu ya? Kan sama aja kayak kita misalnya lagi di jalan ada orang klakson kenceng banget gitu terus teriak pup, tit gitu kan, dia teriak kenceng gitu kan ke arah Anda, entah Anda lagi bawa motor atau Anda bawa mobil gitu ya, terus Anda bingung gitu, kenapa ya dia gitu ya? Nah udah sampai di level itu ketika teman-teman punya level pembelajaran yang sudah lebih tinggi gitu. Dan mungkin juga ya teman-teman perlu menyadari juga bahwa kita itu masih diberikan kesempatan hidup ini gitu ya kan, di dunia ini. Berarti Allah atau Tuhan kita itu masih memberikan kita waktu, lu masih punya waktu untuk berkontribusi untuk orang lain gitu, untuk alam semesta ini gitu. Iya. Tidak berakhir di situ loh gitu ya kan. Yes. Ya makanya balik lagi teman-teman ya. Ini udah berapa puluh video yang lalu ya kita bahas tentang kebutuhan utama jiwa kita itu grow and contribute. Udah gitu. Bertumbuh dan memberikan kontribusi gitu. Bertumbuh, memberi manfaat. Naik kelas, ngasih something yang memang bikin orang lain itu ngerasa baik, merasa bahagia, ngerasa bersyukur gitu. Grow and contribute. Nah, ketika teman-teman selalu memberikan itu kepada jiwa Anda nih, walaupun kehidupan kita belum berakhir gitu ya, Anda masih punya nyawa di dalam diri Anda, jiwanya sudah mulai ngerasa penuh gitu. Udah mulai nggak nyari perhatian lagi, tanda kutip. Udah mulai nggak merasa kekeringan di tengah oase yang indah ini gitu kan. Gitu. Ya itu. Izinin diri Anda grow and contribute lah. Kalau teman-teman udah mengizinkan itu, teman-teman akan mulai ngalamin keajaiban-keajaiban yang selama ini mungkin ada di depan mata, tetapi teman-teman gak lihat itu sebagai sebuah rezeki, sebagai sesuatu yang bisa disyukuri, bahkan sebagai sebuah peluang yang selama ini dilewatin gitu aja cuman karena kita berada di level yang lebih rendah. Ketika teman-teman naik, teman-teman lihat, ini dulu udah ada dari dulu, kenapa gak diginiin aja? Itu sering kali terjadi teman-teman. Gitu. Dan tentunya juga teman-teman kan dengan punya perasaan ingin bertumbuh, ingin berbagi untuk orang lain, tentunya teman-teman perlu meningkatin cinta terhadap diri sendirinya kan gitu. Self love-nya. Akhirnya dari self love tersebut ya kan muncul, teman-teman mungkin tidak akan ada waktu, tidak akan ada kesempatan lagi untuk yaudah dah si Anu aku baikin, ini malahan ngejahatin gua, besok gak ketemu gak akan gua tegur, gak akan gua balas dia kan gitu. Tidak akan pernah kepikiran lagi seperti itu kan gitu. Kalau misalnya teman-teman memang udah self love-nya memang udah tertanam. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu teman-teman sudah menyakiti diri teman-teman, mengizinkan hati teman-teman tersakiti gitu ya, disakiti. Yes, betul. Nah, tapi memang gini, mengizinkan diri kita tersakiti ini memang levelnya lebih tinggi Mas Teguh. Gitu. Di level yang lebih rendah, orang tuh nggak
kebayang kalau misalnya itu tuh butuh izin. Butuh izin. Iya. Iya. Kan saya disakitin Mas, ya wajar dong kalau sakit. Nah, merasa korban dia ya. yes, di level itu ya normal. Saya paham gitu. Begitu teman-teman naik lebih tinggi, oh yang masukin saya. Mulai gitu kan. Di level yang lebih tinggi lagi, oh bisa dirubah. Gitu loh. Iya. Di level yang lebih tinggi lagi, bahkan teman-teman tidak punya label untuk sebuah rasa. Rasa itu yang nge-labelin manusia. Yes. Rasa itu cuman agak seneng sama agak down. Udah itu doang. Gak ada lagi. Gitu. Gak usah di-label-labelin gitu loh. Yang ini sakit hati, yang ini dendam, yang ini marah, yang ini. Nah, di level itu teman-teman mati rasa. Gak punya keterikatan lagi. Gak punya sesuatu yang seharusnya terjadi sesuai keinginan Anda lagi. Enggak. Ngalir aja. Let go aja. Gitu. Yes. Dan lepaskan ya. Gitu ya kan? Nah, tugas kita tinggal tadi. Ketika teman-teman bertumbuh itu proses. Tapi izin bertumbuh Anda bisa lakuin sekarang. Izinin dulu. Izinin jiwa Anda untuk bertumbuh. Selanjutnya pertumbuhannya ke arah mana? Ya expose lah diri Anda dengan konten-konten di Kedamaian ID lebih banyak misalnya gitu kan. Dengan buku-buku yang bermanfaat. Dengan kelas-kelas yang memang value-nya bisa membangun diri Anda beneran. Bukan cuma teori gitu ya. Disengajain. Datengin gitu, hadirin gitu. Pilih media sosial yang memang nah ini not interested gitu, jangan gitu. Yang ada yang bagus konsumsi dengan sengaja gitu. Sehingga nanti explore Anda, short Anda, reels Anda itu hal-hal yang memang tanpa sengaja selalu membangun diri. Jadi dibangun dengan sengaja sistemnya gitu. Itu take over, ambil alih tanggung jawab itu gitu. Yes. Mungkin salah satu triknya itu tadi ya. Coba dulu dilihat hapus cache dulu lah, clear cache, clear history di Instagram atau di media sosial teman-teman ya kan. Atau kalau misalnya teman-teman screenshot dulu ya kan, oh ternyata history saya seperti ini gitu ya kan, belangsak gitu ya. Hal-hal yang negatif lah. Habis itu teman-teman clear historinya, kemudian coba teman-teman cari hal-hal yang memang bisa membangun growth dan contribute teman-teman gitu ya, hal-hal positif teman-teman. Sadar gitu aja udah keren. Ih, kenapa history gua gini ya? Nah, itu Anda udah naik level berarti, Anda nggak sadar. Gitu, kabar baik gitu. Lanjutin. Ya. Coba teman-teman komen. Siapa yang ngelihat historinya merasa bodoh? Kok gini sih? Apa yang teman-teman sadari? Insight apa yang teman-teman dapat? Ini yang perlu dibagiin, yang lebih penting ya. Jangan cuma ngomong saya mas gitu. Tapi lebih ke saya mas dan saya sadari sesuatu. Apa itu? Nah, supaya teman-teman yang lain ikut dapat pencerahan gitu ya. Ini asik nih karena kita berkomunitas teman-teman. Kecerdasan kolektif ini akan membuat growth bersamanya ngebut banget. Betul. Nah ini yang kita perlu bikin ini terjadi gitu ya. Jadi boleh komen apa aja yang kira-kira bisa teman-teman dapatkan sebagai pencerahan pribadi yang bisa di-share ke orang lain. Gitu ya. Oke, Sip kalau gitu. Oke, thank you Mas Fadli. Thank you Mas Teguh. Bincang-bincang sore ini. Thank you teman-teman ya. Thank you, sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye. Dadah.